Baik, yang pertama kita akan belajar muatan pelajaran PPKN ya pada pembelajaran 2 dengan judul menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Ya, di sini diberikan contoh ya. Suasana anak-anak sedang bermain bersama ya. Itu ada keterangan tidak curang saat bermain dengan teman. Jadi anak-anak ya, kalau bermain ya harus jujur. Kalau curang ya nanti bisa menimbulkan pertengkaran dan bisa merusak kerukunan antar teman. Selanjutnya menuju pada pembelajaran 5 ya, judulnya menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari ya tentang materi peraturan yang ada di rumah. Yang pertama, sikap yang boleh dilakukan di rumah apa saja? Yang pertama adalah berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Berikutnya, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah apa saja? Yang pertama yaitu bermain hingga lupa waktu. Kemudian yang kedua, membantah nasihat orang tua. Selanjutnya ya, pada pembelajaran 6 kita akan mempelajari yaitu tentang menyebutkan manfaat aturan di rumah. Aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Aturan dibuat agar tercipta suasana yang damai. Jadi ya, kesimpulannya apa manfaat aturan itu dibuat ya? Aturan dibuat yaitu supaya tercipta suasana yang damai. Pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 2 dengan judul menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, bacalah seluruh teks dengan saksama, kemudian pahami isi teks. Nomor 2, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Yang ketiga, tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Nanti anak-anak ya bisa membuka buku pena halaman 109 ya. Nanti ada teks berjudul benda padat ya. Nanti bisa dibaca ya, kemudian nanti bisa difahami ya tentang isi teks tersebut. Kita lanjutkan pada pembelajaran 3 ya, tentang menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Masih ingatkah kamu cara mencari makna kata? Kamu dapat menemukan makna kata dengan cara menanyakan kepada guru atau orang tuamu. Kamu juga dapat menanyakan kepada teman sekelasmu yang sudah paham.
Di sini nanti kalian bisa membuka buku pena ya, halaman 111. Di situ nanti ada teks ya, judulnya yaitu benda cair ya. Nanti silakan mencari makna kata ya, nanti bisa tanya kepada guru ya, atau orang tua, atau kepada teman. Berikutnya pada pembelajaran 4, yaitu tentang menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Kamu dapat menceritakan kembali isi teks yang telah kamu baca. Kita dapat bercerita dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah keseluruhan teks dengan seksama lebih dahulu. Yang kedua, catatlah informasi penting pada teks tersebut. Yang ketiga, ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang keempat, lalu tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri. Sama dengan tadi ya, nanti kalian bisa buka buku pena halaman 114 sampai 115. Nanti ada teks di situ ya, judulnya benda gas ya. Nanti bisa untuk berlatih menceritakan tentang isi teks. Baik, yang terakhir pada pembelajaran 5 ya, yaitu tentang menceritakan isi teks pendek secara lisan ya. Dengan cara bagaimana ya? Yaitu yang pertama, langkah-langkahnya, bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. Langkah kedua, buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Langkah terakhir yang ketiga adalah berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut ya. Nanti kalian juga bisa berlatih ya dengan buku pena ya, halaman 117 ya. Nanti ada teks di situ, judulnya benda dan kegunaannya. Nanti bisa untuk berlatih yaitu apa? Menceritakan isi teks pendek secara lisan ya. Demikian tadi anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami, tetap semangat dalam belajar, dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.